Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jemaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Qisasul Anbiya, cerita kisah para nabi dan rasul yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wa dunya wal akhirah, amin. Masih sekitar tentang cerita kondisi Bani Israel setelah kebinasaan Fir'aun. Jadi yang pernah kita ceritakan pertemuan yang lalu, ketika Allah membinasakan Fir'aun dan bala tentaranya yang kurang lebih pada saat itu berjumlah 1.500.000 pasukan, semuanya binasa. Sedangkan Bani Israel yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumlah kurang lebih pada saat itu 600.000 orang. Fir'aun tenggelam di Laut Merah beserta pasukannya. Nah, setelah itu tidak ada lagi Fir'aun yang kejam di zaman Nabi Musa. Kemudian di dalam Ahlul Kitab diceritakan bahwa Allah memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam untuk memungkulkan tongkatnya ke laut. Setelah Musa memukulkan tongkatnya, laut pun menjadi terbelah membentuk jalan, sementara air tertahan laksanakan gunung di kanan kirinya untuk dimasuki dan dilalui oleh kaum Bani Israel. Begitu terbelah membentuk jalan, segera Allah mengutus angin secara khusus mengeringkan jalan itu. Seketika itu juga jalan tersebut dapat dilalui oleh kaum Bani Israel. Nah, jadi dalam kitab dalam cerita Israiliyat, kan versinya banyak ya yang kita bahas kemarin. Ini versi terbaru tapi dari kisah Israiliyat juga. Nabi Musa memukul tongkatnya ke Laut Merah itu terbelah. Pada pertemuan yang lalu kita pernah bahas terbelah menjadi 12 lorong. 12 lorong. Kenapa 12 lorong? 12 sekat? Karena Bani Israel itu mempunyai 12 suku. Jadi kepala sukunya masing-masing memimpin rakyatnya untuk berjalan. 600.000 banyak gitu ya. 600.000 orang. Nah, dari tambahan cerita ini, jadi setelah terbelah lautan tadi, jalanan itu masih ceritanya masih becek lah, masih berair, masih ada sisa-sisanya. Lalu Allah mengirimkan angin, kemudian jalanan tadi menjadi kering sehingga bisa dilalui oleh kaum Bani Israel.
Coba kita kalau pergi ke mall ya, pergi ke mall atau kemana begitu ya, ke toilet yang ada di mall atau ada di bandara, itu biasanya kalau tukang pelnya selesai ngepel, ya, itu kan masih basah tuh. Nah supaya cepat kering, itu biasanya dikasih blower, kipas angin. Jadi ada khusus kipas anginnya. Nah itu untuk apa? Untuk mengeringkan sisa air atau sisa air pel yang masih menempel di keramik. Jadi dikeringkan dengan kipas angin khusus. Nah ya, mungkin itu terinspirasi dari sini. Jadi ketika jalanan itu di laut telah terbelah, masih ada becek begitu sisa air, lalu Allah Subhanahu wa taala mengirim angin untuk mengeringkan jalanan tadi supaya tidak becek, tidak tidak licin dijalani oleh kaum Bani Israel. Karena di dalam laut itu ya, para jamaah, dalam laut itu bermacam-macam. Ada yang pasir saja, ada yang bercampur dengan batu karang, bahkan ada lumpur. Ya, jadi kalau yang belum tahu, dia beritahu bahwa di dalam laut itu ada lumpur. Nah lumpur ini kalau diinjak pasti licin, terpeleset. Nah, ala kulli hal seperti itu ya. Nah lalu setelah kering jalanan tadi, kaum Bani Israel pun berjalan di jalan dalam laut tadi yang sudah kering jalannya. Kemudian Fir'aun dan pasukannya menyusul mengikuti mereka yang juga melewati jalan laut tersebut. Pada kisah yang lalu, Fir'aun itu tidak mau masuk. Tapi Fir'aun pada saat itu mengendarai kuda jantan. Nah, dikatakan bahwa malaikat Jibril membawa kuda betina. Ya, membawa kuda betina di tengah-tengah laut yang sudah mengering. Pasukan Fir'aun ini berkata, "Hai Fir'aun," bahasa kitanya ya, Nabi Musa itu tidak mengaku jadi Tuhan, tapi dia hanya mengaku menjadi Nabi. Dia hanya mengaku jadi Nabi, tapi dia bisa membelah lautan, dia bisa lewat di lautan, bahkan kaumnya Bani Israel bisa melewati lautan. Engkau ini bukan lagi ngaku jadi Nabi, engkau ngaku jadi Tuhan. Masa Tuhan kalah sama Nabi? Nah, dipanas-panasin nih Fir'aun, dipanas-panasin sama tentaranya. Fir'aun sebenarnya nggak mau masuk. Lalu dikatakan Jibril membawa seekor kuda betina. Melihat kudanya Fir'aun yang jantan ini, ada kuda betina yang cantik jelita. Nah, bahasa kitanya nih ya, langsung aja masuklah kuda Fir'aun ke dalam laut. Tentaranya Fir'aun menyangka bahwa Fir'aun itu dengan sengaja masuk ke dalam lautan tadi. Padahal bukan kemauan Fir'aun, tetapi kemauan sang kuda. Masuklah Fir'aun, terus pasukannya juga masuk. Ketika Fir'aun dan pasukannya berada di tengah-tengah jalan laut itu, sudah di pertengahan nih, kaum Bani Israel sudah sampai ujung, Fir'aun dan pasukannya di tengah-tengah laut. Lalu Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar memukulkan tongkatnya yang kedua kalinya. Jadi yang pertama tadi apa ya?
untuk membelah lautan. Yang kedua, memukulkan lagi ke tongkatnya ke lautan untuk menyatukan kembali. Sehingga air terbelah itu kembali sebagaimana keadaannya semula. Dan mereka pun tergilas dan tertelan oleh keganasan air laut. Jadi Fir'aun dan bala tentaranya habis dimakan oleh lautan. Menurut ahlul kitab, peristiwa itu terjadi di malam hari. Sedangkan peristiwanya kembali keadaan laut sebagaimana semula. Yang menewaskan Fir'aun beserta pasukannya itu terjadi pada pagi hari. Ini merupakan sebuah kesalahan dan ketidakpahaman mereka terhadap masalah sejarah yang sebenarnya. Nah, ini orang ahlu kitab mengatakan demikian. Terbelah laut malam hari, ketika air kembali pagi hari. Itu menurut ahlu kitab. Tapi Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan pendapat yang seperti itu dari kalangan ahlu kitab. Beliau mengatakan adalah mereka tidak mengerti tentang sejarah. Ala kulli hal, bisa saja ya berbeda pendapat tentang masalah itu. Kemudian kalau menurut ulama kita, sesuai dengan hadis yang ada, terjadinya pembelahan laut itu, kaum Nabi Musa Bani Israel bisa melewati Laut Merah, dan juga Fir'aun tenggelam di Lautan Merah pada saat itu adalah pada saat terjadi di tanggal 10 Muharram atau yang kita kenal dengan Asyura. Nah, itu terjadi di Asyura. Terjadi di Asyura 10 Muharram. Karena Nabi kita pernah melewati ya di sebuah kampung, perkampungan orang Yahudi. Mereka sedang puasa. Lalu Nabi bertanya kepada orang-orang Yahudi, gerangan apakah yang menyebabkan kalian puasa? Lalu mereka berkata, kami ini berpuasa karena di hari ini tepat Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Lalu Nabi Muhammad SAW berkata, Ana aula bi Musa minkum. Aku lebih utama kepada Nabi Musa daripada kalian. Artinya kalau kalian puasa, bersyukur Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari Fir'aun, maka aku kata Nabi lebih utama lagi untuk berpuasa. Dan disebutkan dalam hadis Muslim, wa kana shama yauma Asyura wa amara bisiyamih. Dan oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW berpuasa di 10 Muharram, dan beliau memerintahkan sahabat yang lain untuk juga berpuasa Asyura. Nah, menurut hadis Nabi, dan itu yang kita yakini, terjadinya peristiwa membelah lautan itu adalah di tanggal 10 Muharram atau yang kita kenal dengan Asyura. Kemudian para ahlu kitab, kalangan ahlu kitabnya, mengemukakan bahwa ketika Allah menenggelamkan Fir'aun dan pasukannya, Nabi Musa dan kaum Bani Israel bertasbih mensucikan Allah Ta'ala. Jadi mereka bertasbih Subhanallah, Subhanallah, seraya berkata, kami bertasbih kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang mengalahkan pasukan Fir'aun dan bala tentaranya, dan yang membinasakan pasukan berkuda mereka di dalam laut. Dialah yang Maha terpuji. Jadi mereka bertasbih ya.
Tasbih ini, bertasbih kepada Allah tuh bisa digunakan ya sebagai apa ya? Sebagai pelindung pada saat kita mendapatkan suatu kesusahan. Seperti tasbih Nabi Yunus ketika beliau berada di dalam perut ikan nun, maka beliau bertasbih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Begitu juga dalam riwayat ini, walaupun ini dari kalangan ahlu kitab mengatakan, jadi Bani Israel ketika mereka terkepung kanan kiri lautan, belakangnya Fir'aun pada pasukannya, di depan ini kita belum tahu, maka Bani Israel pun bertasbih kepada Allah Ta'ala. Ada satu perempuan, saya lihat di media sosial, dulu dia ini adalah seorang dukun santet, dukun santet, dan dia telah banyak membunuh orang dengan santetnya. Dia banyak membunuh orang dengan santet. Kekuatan santet itu luar biasa. Lalu dia mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya bertobat dari perdukunan itu. Sekarang jadi orang baik, dia memakai hijab. Saya lupa namanya siapa itu ya. Nah, dia ditanya sama orang. Katanya begini, ada enggak para ulama yang disantet? Guru-guru para ulama yang disantet. Katanya ada. Dia bisa menyantet ulama. Tapi katanya kalau menyantet ulama itu berat. Berat, arti berat itu bisa kalah. Bisa kalah. Tapi kalau menyantet orang yang lagi sholat bisa. Kalau ulama nggak bisa. Kalau orang lagi sholat bisa kena santet katanya. Lalu ditanya kenapa katanya. Kok bisa begitu? Nah itulah. Karena yang sholat itu terkadang kosong. Orang yang sholat nih ya, dia sholat mungkin, tapi pikirannya kemana-mana. Mungkin gak ikhlas karena Allah dan lain sebagainya. Sebentar dulu ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Jadi kata perempuan ini yang sudah bertobat dari perdukunan, dia bilang kalau ada orang sholat dia sedang menyantet itu bisa tembus. Artinya orang yang sholat itu bisa kena santet. Padahal sholat nih. Tapi kenapa bisa tembus santetnya dia? Nah, dia bilang karena bisa saja yang sholat itu tidak khusyuk atau niatnya kurang baik, tidak ikhlas karena Allah, ria dan sebagainya, itu bisa kena serangan dari santet tadi. Tapi kalau ulama katanya, orang alim nih ya, bukan ulama tapi orang yang alim mengamalkan ilmunya. Nah, kalau sekarang banyak juga ulama-ulama, tapi yang dimaksud sini adalah ulama amilin, bukan ulama yang jahat, karena
kata Imam Ghazali itu ulama, ada juga ulama su, ulama yang jahat. Nah, ketika dia menyerang ulama itu terkadang nggak mempan. Bahkan kalau dia ngirim jin ini ya untuk mengganggu sang ulama tadi, jin itu kembali kepada majikannya, kepada dia, dan jinnya pincang. Jinnya pincang. Kenapa pincang katanya? Tidak bisa dilawan ulama tadi. Padahal mungkin ulamanya lagi santai dan dia pun mungkin nggak merasa disantet. Nah, katanya si ahli dukun ini, kenapa kok? Jadi tanya sama orang ini bertanya, mantan dukun ini, kenapa kok bisa begitu? Ya mungkin karena dia punya amaliyah tinggi, dan salah satu yang menyebabkan dia bisa kalah dengan ulama tadi apabila sang ulama itu mengamalkan tasbih Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu tasbih katanya kalau sudah itu dibacakan, santet pental. Ilmu santetnya dia terpental, jinnya pun kalah, tidak bisa dilawan tasbih tadi. Nah, itu tasbih ya. Nah, oleh karenanya yang kita sebutkan tadi, bisa saja dalam kondisi terdesak, apapun masalah kita, namanya hidup dan kehidupan ini ada aja masalah. Kalau kita punya masalah dan itu sangat terdesak sekali, maka amalkanlah tasbih tadi. Seperti Nabi Yunus terperangkap di dalam perut ikan nun, beliau bertasbih. Seperti Bani Israel yang kita baru sebutkan ini ceritanya tadi, mereka pun bertasbih kepada Allah pada saat melewati jalanan, pada saat melewati Laut Merah tadi, terdesak kanan kiri. Jadi subhanallah, maha suci Allah. Dan kita bisa ngambil ya manfaat seperti itu. Dan yang kata mantan dukun tadi, siapa yang membaca tasbih Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, maka santetnya mental, nggak bisa kuat kembali santetnya tadi. Nah, itu penting ya, mengamalkan tasbih tadi itu. Makanya kan disebutkan dalam Al-Quran, wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai kalian orang-orang yang beriman, ingatlah selalu kepada Allah. Ingat nih, kalau lupa kacau. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan sucikanlah nama Tuhan kalian. Yani bertasbihlah kalian di waktu pagi dan di waktu petang. Jadi siapa yang bertasbih di waktu pagi dan petang, maka itu menjadi pemeliharaan untuk dia. Allah jaga dia dari gangguan-gangguan yang jahat. Penting ya, wasabbihuhu bukratan wa asila. Nah, dan kita sering mengamalkan itu. Ya sekurang-kurangnya setelah kita, ya maksud saya terlebih-lebih kita selesai sholat selalu membaca subhanallah, 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 dan seterusnya 33 kali. Nah, penting ya tasbih tadi. Bismillah. Kalau untuk mengusir jin ya. Artinya kalau ada mengusir atau untuk menghalau jin, itu jin memberikan rumus, memberikan resep supaya dia tidak masuk ke dalam rumah. Jadi disebutkan dalam riwayat hadis bahwa Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar
itu pernah diperintahkan oleh Nabi untuk menjaga Baitul Mal. Baitul Mal bahasa kitanya gudang lah ya, tempat penyimpanan harta zakat. Ada gandum, ada kurma, ada anggur, macam-macam situ ya. Jadi Abu Hurairah ini diperintahkan oleh Nabi untuk menjaga Baitul Mal. Maka Abu Hurairah pun mengerjakan perintah tersebut. Di malam hari beliau jaga, karena biasanya kan pencurian itu biasanya terjadi di malam hari. Abu Hurairah jaga. Ketika beliau sedang asik menjaga, tiba-tiba ada seekor siluman, ya bahasa kita siluman ya, semacam kerbau atau sapi begitu. Kalau di Indonesia apa ya? Babi ngepet ya. babi ngepet semacam jin tuh, atau kera atau apa begitu. Cuman yang terkenal kan babi ngepet tuh, atau tuyul gitu. Muncul binatang siluman ini, mengendus-endus mau masuk ke dalam Baitul Mal, mau mencuri dia. Abu Hurairah pun menangkap siluman tadi. Jin ini, jin. Tangkap oleh Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, "Hei, akan kuadukan engkau, akan kutangkap dan kuadukan engkau kepada Nabi Muhammad SAW." Maka si model sapi ini berkata, dia bilang, "Wahai Abu Hurairah, tolong lepaskan aku. Aku berjanji, aku tidak akan kembali lagi. Ya, aku berjanji tidak akan kembali lagi. Kau janji?" Janji katanya. Ini jin pencuri ya, berbentuk siluman seperti model sapi lah gitu. Maka akhirnya Abu Hurairah pun melepaskan si jin ini yang berbentuk siluman tadi, yang dia sudah berjanji besok dia tidak akan kembali lagi. Lepaskan oleh Abu Hurairah. Pagi hari Abu Hurairah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Belum lagi Abu Hurairah bercerita tentang kejadian tadi malam, Nabi kita sudah bertanya, ya Abu Hurairah, kaifa asilatukal bahirah? Abu Hurairah, bahasa kitanya, gimana tawananmu tadi malam? Tawananmu tadi malam gimana ceritanya? Wah, kata Abu Hurairah, bahasa kitanya nih ya, aku belum cerita, Nabi sudah tahu. Akhirnya Abu Hurairah pun mengatakan, ya Rasulullah, kulepaskan dia. Kata Rasulullah, kenapa engkau lepaskan? Maka kau sudah tangkap, tapi kenapa kau lepaskan? Lalu Abu Hurairah berkata, ya Rasulullah, kulepaskan karena dia berjanji dia tidak akan kembali lagi. Oh, jadi sebab itulah, bahasa kita ya, sebab itulah engkau melepaskan dia karena dia berjanji tidak akan kembali lagi. Iya, kata Rasulullah, bohong dia. Nanti malam dia akan datang lagi. Bohong, kata Rasulullah. Dia itu pembohong, jin pembohong. Nanti malam dia datang lagi. Oh gitu kayak Rasul. Iya, kalau nggak percaya jagain. Ini tambahan saya saja. Jadi akhirnya malam kedua Abu Hurairah lebih ketat menjaga daripada malam sebelumnya. Dan apa yang dikatakan oleh Nabi itu benar. Datang lagi siluman ini, ngendus-ngendus masuk ke Baitul Mal, ditangkap oleh Abu Hurairah. Nah, kata Abu Hurairah, hei, kamu ini berbohong. Kemarin berjanji tidak akan kembali, sekarang kembali lagi. Bohong kamu. Kutangkap kamu dan kuhadapkan engkau di hadapan Nabi Muhammad SAW. Apa kata jin ini? Mohon maaf Abu Hurairah, mohon maaf. Mohon maaf kenapa nih? Aku nggak sengaja nyasar ke sini, ya. Bahasa gitu ya. Nyasar ke sini. Tolong jangan ditangkap. Tolong lepaskan aku. Tolong. Kalau engkau lepaskan aku berjanji tidak akan kembali lagi. Betul? Betul katanya. Ya sudahlah, kata Abu Hurairah, aku lepaskan engkau. Dilepaskan lagi si jin ini oleh Abu Hurairah. Lepas 2 kali sudah. Besok pagi Abu Hurairah datang kepada Nabi Muhammad SAW. Belum lagi Abu Hurairah cerita, Nabi sudah bertanya, Abu Hurairah, gimana engkau ini? Kenapa kau lepaskan lagi jin tadi itu? Maka sudah ditangkap, kenapa dilepaskan lagi? Abu Hurairah berkata, ya Rasulullah, dia berjanji. Dia sih berjanji dia tidak akan kembali lagi.
Maka aku lepaskan, aku kasihan sama jinnya, aku lepaskan. Kata Rasulullah, bohong dia. Dia berbohong. Nanti malam dia pasti akan datang lagi. Betul kata Rasul? Betul. Lihat saja bahasa kitanya nih ya. Maka malam ketiga pun jin ini datang lagi, siluman datang lagi. Datang, ditangkap oleh Abu Hurairah. Nah, sudah 3 kali ini berbohong kamu. Sudah, sekarang nggak ada ampun. Mau kuhadapkan di hadapan Rasul, biar disidang kamu ini. Ya, di hadapan Rasul biar disidang. Mohon maaf, ampun, kata si jin ini. Tidak ada ampun-ampunan, tangkap kau. Kata jin ini bilang, begini Abu Hurairah, begini saja, begini. Tolong lepaskan aku, tapi aku akan berikan amalan kepada kamu. Kalau kau baca amalan ini, siapapun jinnya tidak bakalan masuk ke sini, termasuk aku. Tapi kalau kau tidak baca amalan ini, bagaimanapun kami, ya, jadi bangsa jin termasuk aku kata sini, akan datang. Jadi kayak ibarat kata itu dia tuh apa ya? Ada magnet. Jadi jin ini kalau ini nggak dibacain rumah ini atau harta ini nggak dibacain, jin ini datang sana. Nah, datangnya gitu. Ada magnetnya. Ada magnetnya. Jadi dia tertarik ke situ, ke dalam lubang itu. Ini sedikit nyimpang sebelum kita beritahukan apa amalannya. Jadi sedikit nyimpang. Jadi sebelum saya berangkat umrah ya, kan saya baru datang malam Rabu kemarin baru datang umrah. Jadi waktu itu sebelum berangkat umrah yang bulan ini, itu saya di Jakarta dulu. Ya bertemulah dengan seseorang. Seseorang ini dia bisa meruqyah orang. Jadi meruqyah jin apa tuh tahu dia. Ini ada jinnya atau enggak tahu dia. Ini pesugihan atau enggak pesugihan tahu dia. Jadi katanya dia ada orang, dia ceritanya uangnya itu kehilangan terus. Nah, dia orang ini menuduh yang mencuri itu keponakannya. Lalu si orang ini yang punya duit ini ngelapor dengan si guru ini. Kata guru, duitku dicuri terus sama keponakanku. Kata guru ini, sebentar dulu, yang mana keponakanmu? Itu katanya. Dilihatnya begitu. Katanya enggak. Keponakanmu enggak mencuri. Keponakanmu itu enggak mencuri. Lalu siapa yang mencuri? Kata guru ini, tuyul yang mencuri. Tuyul itu yang mencuri. Nah itu kalau kita kan tuyul sini ya, babi ngepet. Jadi di zaman Nabi sudah ada siluman seperti itu. Tuyul kata guru ini. Ah masa tuyul guru? Iya. Kalau kamu nggak percaya, kamu taruh uangmu di mana gitu, di meja kah, di peti kah? Kalau kamu merasa hilang, kamu pegang itu. Kamu pegang sisa duit atau kamu pegang sekitar duit itu. Kalau dia meliir, tahu meliir? Apa jar orang Banjar meliir? Ya licin. Maka itu adalah tuyul tadi. Nah ditaruhlah uangnya tadi. Besok hari hilang lagi, dipegang tuh ternyata tuyul. Tuyul yang mencuri. Najar guru, kamu punya duit nggak dizakati. Duit kamu itu nggak zakati, kurang sedekah, kurang zakat. Tuyul dia bisa mencuri kalau uang itu nggak dizakati. Tapi kalau uang itu dizakati nggak bisa dia ngambil. Nggak bisa dia ngambil itu tuh. Baik, jadi kita sedikit kembali tadi ya. Jadi akhirnya jin tadi berkata, hai Abu Hurairah, ini cerita, aku berikan amalan. Kalau kau baca ini amalan, siapapun jinnya nggak bakalan masuk, termasuk aku. Apa amalannya kata Abu Hurairah? Amalannya adalah engkau baca ayat kursi. Nih di tempat ini kau baca. Kalau kau baca ayat kursi, maka siapapun jinnya termasuk aku nggak bakalan bisa datang. Dikurung dengan pagar gaib, dengan pagar ayat kursi tadi. Baiklah kata Abu Hurairah, lepaskanlah engkau. Dilepaskanlah si jin tadi.
Besok pagi datang lagi Abu Hurairah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi berkata, Abu Hurairah, gimana tawaranmu? Ya Rasul, kau lepaskan lagi ya Rasul. Nah, 3 kali kau lepaskan sudah. Iya. Kenapa kau lepaskan? Kata Abu Hurairah, karena dia berjanji dia tidak akan datang lagi asalkan aku membaca ayat kursi. Asalkan aku membaca ayat kursi. Kalau aku baca nggak bakal datang, tapi kalau aku nggak baca datang dia. Nah, apa kata Nabi Sadaqal Kadzdzab kama qala Rasul? Telah benar ucapannya si pembohong tadi. Artinya amalan yang dikasih jin tadi, baca ayat kursi itu benar amalan tadi, tapi orangnya tetap pembohong. Orangnya tetap pembohong, tapi rumus kunci yang dia berikan ayat kursi tadi, amalan tadi itu benar. Itu benar katanya, kata Nabi. La ilaha illallah. Nah ya, itu penjagaan buat kita. Maka penting kita baca ayat kursi. Banyak sekali manfaatnya baca ayat kursi itu tadi ya. Banyak sekali, tapi salah satunya adalah untuk menjaga jiwa kita, harta kita, keluarga kita dari sesuatu yang jahat. Maka bacalah ayat kursi, terutama di malam hari. Makanya dianjurkan bagi kita kalau mau tidur baca ayat kursi. Baik, cukup sekian dulu. Insya Allah kita sambung lagi. Insya Allah nanti kami akan berangkat haji di tanggal 5 Juni. Kami akan berangkat haji tanggal 5 Juni, kembali tanggal 30 Juni, kurang lebih 25 hari ya. Nanti insya Allah setelah haji kami akan berangkat lagi umrah memimpin jamaah. Jadi hampir tiap bulan berangkat ke Mekah dan ke Madinah bawa jamaah ya. Siapa tahu ada jamaah yang kepingin berumrah. Kami nanti buka setelah musim haji selesai, yaitu dengan harga 32 juta rupiah selama 12 hari. Siapa tahu ada yang berminat berumrah setelah musim haji selesai tahun ini, kami buka dengan harga 32 juta rupiah selama 12 hari. Dan siapa yang kepingin memasukkan anaknya ke sekolah atau ke pesantren kami buka penerimaan dari tingkat SD, SMP, SMA, karena di pesantren kami lengkap semuanya, jenjang sekolah SD, SMP, SMA lengkap. Nah, siapa tahu ada yang berminat menyekolahkan putra-putrinya, maka kami siap untuk menerimanya. Kami terima dari umur 7 tahun, asalkan anak itu bisa mandiri, maka insya Allah kita akan menerimanya. Cukup sekian, yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi. Minta maaf, minta ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.